Oke, silakan absen. Oke. Ya, oke, kita bahas mengenai ini. Oh ya, diingatkan ya, kalau ini untuk kuis ataupun penilaian harian, jadi oke, tapi ada satu orang yang belum masuk ya. Coba siapa yang belum masuk? Wiljo. Iya, Wiljo belum. Oke, kita lanjut dulu aja. Oke, nah kita mau bahas mengenai yang ini. Jadi untuk kasus yang ini kita tentukan mana yang more basic, mana yang less basic. Oke, coba tentukan urutannya. Jadi kalau sudah dapat bisa chat jawabannya. Sambil dipikirkan kenapa, maksudnya bukan kenapa, urutannya seperti apa. Oke, Wiljo udah masuk. Maaf laser. Ya, oke. Nah, kemudian begini, satu lagi, kalau kita ini, kalau misalkan saya nunjuk, videonya dinyalakan ya. Nah, kita sepakati kalau maksudnya kalau apa tidak dinyalakan, nanti ya nggak enak juga ini apa ngobrol-ngobrolnya. Jadi persiapkan diri. Oke, silakan, silakan Nat. Iya, oke. Jadi berkaitan yang ini, yang A, sambil kalau udah ada, oke, Felis UTS, jadi ujian tengah semester. UTS. Yap. Nah, iya benar. Jadi menurut bahwa ini adalah yang
most basic adalah U dulu, kemudian T, kemudian S. Nah, kita lihat di sini kalau berkaitan sama U, kita lihat kata sifat basic itu dia menunjukkan sesuatu yang dia itu kemampuan untuk donate lone pair-nya ya, donate lone pair. Nah, kemampuan donate lone pair ini adalah H, ini adalah H, kemudian ini adalah C6, H5, CH2. Jadi untung bensennya itu di belakang. Ya. Jadi masih yang CH2 ini masih sedikit agak dia agak mendorong gitu ya, agak mendorong. Nah, kemudian kalau T kita gambar bensennya, berarti di sini ada sesuatu yaitu lone pair dengan lone pair di N itu adalah dia bisa conjugate atau bisa delocalize sama pi bonding system yang ada di benzen ring. Kemudian kalau S itu ada benzen juga ternyata. Oh, jadi ceritanya benzen masuk juga benzen. O C double bond O NH2. Kemudian di sini ada lone pair, gitu ya, ada lone pair. Nah, kurang lebih kalau kita mau menjelaskan topiknya intinya apa? Maksudnya kalau describe berarti describe-nya sudah berkaitan sama yang most basic itu U, kemudian lanjut T dan S. Kemudian kita mau lihat explain. Oke, kira-kira yang terpikir, Kenneth, kira-kira yang kepikir apa, Ken? Berkaitan dengan yang pertama, kita mau compare U dan T-nya dulu. U Yang dan T-nya lebih dulu. gampang ngasih lone pair. Yang lebih gampang ngasih lone pair, Pak. Oh, belum suaranya nggak masuk. Udah nyala nih. Oke. Paling di chatting aja. Kira-kira yang kepikir apa nih? Kaitannya satu term mungkin yang bisa membedakan antara U lebih gampang ngasih lone pair. Oke, thank you Ken. Jadi berkaitan dia memang ke arah lebih mudah untuk donate lone pair gitu ya. Kita lihat yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan adalah di sini dalam hal alkyl group gitu ya, alkyl group. Jadi alkyl group in U dia menyebabkan make U compound itu donate lone pair readily gitu ya, readily. Oke, nah sekarang kita mau compare antara T sama S. T sama S. Coba yang kepikir Lala. Kira-kira yang terpikir apa, Lala? Berkaitan dengan T sama S. T sama S. Kira-kira terpikir apa untuk dia membedakan kenapa T-nya itu more basic dibandingkan S? Kalau belum terpikir, enggak apa-apa. Bilang aja dulu.
Kepikir nggak lah? S ada O bondnya. S ada O bond. Oke. Ada mau nambahin info lagi? Atau sudah cukup? Mau nambahin lagi atau sudah cukup? Tadi ada O. Pak, Ya, saya mimisan izin bentar. izin apa? Mimisan. Oh ya, oke. Sok. Oke. Belum ada lagi, La? Oke, thank you, La. Nah, di sini kita lihat untuk O, jadi kalau di sini berkaitan sama berkaitan sama benzen, oke, ini ada O. Nah, kurang lebih si C double bond O dia narik ya, dia termasuk withdrawing group, dia menarik. Nah, untuk berkaitan kalau kita berkaitan sama benzennya dulu, berarti kita mau bilang lone pair. Jadi yang di sini berarti lone pair yang di sini, lone pair in an atom, dia itu bisa overlap. Jadi overlap with delocalized system, kemudian in benzen ring. Itu ya, in benzen ring. Jadi akibatnya, nah dia akan tertarik, walaupun dia masih bisa dia karena delocalized, jadi bisa masuk ke sini, kemudian elektronnya ini bisa muter gitu ya. Intinya elektronnya itu bisa muter ke sini semua. Akibatnya yang dibilang yang kemarin sama Pak Teddy itu bondingnya itu seolah-olah punya double bond character gitu ya, double bond character. Nah, sekarang untuk yang tadi yang kita lihat yang S-nya, kita lihat di sini ada hal yaitu mengenai withdrawing group. Jadi withdrawing group efeknya itu lebih besar dibandingkan present dari benzen ringnya ya. Nah, di sini karena dia withdrawing group, jadi dia membuat si lone pair, jadi lone pair in an atom, tapi yang dimaksud compound S itu is unavailable gitu ya, is unavailable, available to donate. Di sini because of present dari C double bond O gitu ya, dikasih kurung withdrawing group. Nah, mungkin lebih detail ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke berikutnya, yaitu saya mau skip ke sini gitu ya, ke sini. Yang F. Jadi di sini methyl orange is another acid. Oke. Sebelum ini berarti kita bahas mengenai yang atasnya dulu. Tik. Ini berkaitan dengan ionic equilibria. Ternyata kalau organiknya yang nitrogen compound itu banyak juga dikaitkan sama ionic equilibria. Salah satunya indicator. Nah, sini kita discuss berkaitan dengan phenolphthalein. Phenolphthalein itu adalah indicator, kemudian indicator ini big molecule. Ya, nanti akan nampak di bawahnya, big molecule. Represent dengan simple banget gitu ya. Dia termasuk weak acid. Nah, jadi alasan kenapa dia masuk equilibria
karena dia adalah weak acid. Semua organik kalau sifatnya acid secara umum seringnya adalah weak gitu ya. Nah, dia bisa melepas H+ dan molekul besarnya yang bermuatan negatif. Nah, di sini Ka. Jadi Ke-nya sekian. Coba kalian hitung Ke-nya sekian, kemudian this indicator change color at pH 8.8. Jadi kalau rasionya, sekarang yang ditanyakan rasio ini berapa? Nah, kita lihat berkaitan sama Ka, berarti Ka-nya sendiri kan dia yang produk dibagi sama yang reactant. Berarti concentration H+ dan concentration In-. Kemudian di sini adalah concentration HIN. Yang ditanyakan adalah yang ini dia. Rasio In- sama Hn. Begini ya. Nah, di sini adalah In- concentration, kemudian Hin-. Jadi oke, sekarang coba hitung ketemu jawabannya berapa. Sebutin di kolom chat. Nah, pakai kalkulator. Yang ketemu duluan silakan kasih info di kolom chat. Nah, coba Kenneth live dulu, habis itu join lagi. Para itu nanti bisa memperbaiki. Oke, ada yang sudah dapat? 0,32 bukan, Sir? Oke, nanti dicoba ya. Kedengaran apa sekarang? Sir. Yang nanti udah dapat langsung bisa kirim chat ya. Nah, saya nanya ke Wiljo. Kira-kira berapa Wiljo? Nggak tahu, Sir, nggak bisa saya. Oh, suaranya nggak masuk. Bisa di apa namanya? Kayaknya error ya. Oh gitu ya, oke. Jadi soalnya dua-duanya ya. Tadi Kenneth sama Wiljo juga. Oke, saya tak live, nanti saya masuk lagi ya. Oh, atau speakernya I think. I see. Oh enggak, udah bunyi. Oke. Oke, thank you Wiljo. Oke, 0,32. 0,32. Oke. Kita cek yang I. Nol koma tiga dua. Nol koma tiga dua. Wait. Oke, ini dari wait. Oke, yang I.
Iya, oke, 0,32 ya. That's right. Jadi 0,32. Oke, bagus. Dipakai Wilco langsung pakai itu significant figures ya. Berkaitan sama memperhatikan ini dan memperhatikan ini. Jadi 2 significant figures. Iya. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi ingat bahwa jadi molekul besar yang weak acid dia melepas satu H+ ya. Itu yang kita pegang. Kemudian kita lanjut berikutnya yang F. Methyl orange is another. Oke, ini berkaitan methyl orange. Kemudian molekulnya adalah yang ini. Kemudian its structure at pH, jadi pada saat pH 4.4 ditunjukkan ini. Nah, yang ditanyakan yang pertama, circle the bonding of bonds that make this compound a dye. Jadi yang menyebabkan ini sebagai pewarna itu yang mana? Yang mana? Coba kira-kira yang kemarin memang dibahas ya. Coba Michelle, kira-kira yang mana Michelle? Untuk yang katakan in the structure circle bond yang katakan dia membuat compound ini become a dye. Halo Michelle. Halo. Halo Michelle. Ada kendala nggak? Oke, halo Michelle. Oke, kita skip. Coba ya. Kalau ke IL, kira-kira yang mana ya? Coba kita coba, semoga ini keluar suaranya. Bentar, share dulu. Di sini yang katakan membuat dia compound ini ada yang mana? Atau kalau misalnya ada yang tahu kasih info ya, langsung aja lah supaya TikToknya cepat. Double bond N. Iya, suaranya nggak masuk ya. Oke, diketik aja dulu. Videonya iya. Iya, suara iya nggak masuk. Mungkin punya saya yang error, karena semuanya gitu. Videonya iya. Nah, di sini sekarang kira-kira yang mana? Ponsnya yang mana? Diketik aja. Ya, yang bondingnya yang mana? Oh iya, pakai handphone kayaknya ya. Kira-kira yang mana? Iya, oke. Thank you, ya. Jadi memang betul yang ini ya. Yang ini. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, yang menyebabkan berwarna memang nggak hanya sebenarnya yang dikatakan dye itu oleh karena ini ya. Yang menyebabkan dia berwarna itu adalah namanya resonance yang ada di benzen N sama benzen. Kalau yang struktur yang berwarna itu ini. Jadi elektronnya itu bisa delocalize di benzen ring, kemudian N, kemudian benzen ring lagi.
kayak gitu ya. Jadi panjang. Oleh karena panjang dia bisa berwarna. Tapi kalau berkaitan sama urusan dye itu harus ada ini, ada N. Oke. Kemudian kita lihat bahwa indikator itu change pada saat pH 3,2 di antara dia change 3,2 and 4.4 gitu ya. Nah, kemudian suggest structure methyl orange di pH 3 gitu ya. Di sini kita ada assume. Assume-nya itu adalah si yaitu SO anionnya itu unreactive. Jadi kalau unreactive, oh berarti dia nggak bereaksi, gitu ya. Dia nggak bereaksi. Dia untuk yang berkaitan sama ketika pH-nya 3, berarti dia lower than 3,2 ya. Jadi artinya pH-nya itu start dari 3,2 sampai 4,4. Jadi di sini mulai berubah, change. Nah, kemudian ini di sini udah jadi perubahannya di sini, change-nya. Kalau pertama kali itu adalah 4.4. Kalau dia methyl orange, jadi misalkan ini compound-nya, dimasukkan ke solution yang pH-nya 3.0, itu adalah 3.0 itu berarti H plus-nya banyak. Concentration H plus-nya banyak. Jadi dia banyak dan melimpah. Kira-kira coba usulkan masing-masing. Jadi saya punya 5 structure, kalian buat strukturnya, kemudian nanti kita bahas dari situ. Yuk, 1-2 menit kalian tulis, kemudian kalian foto, masukkan ke line. Oke, saya ini kesempatan untuk saya live, kemudian saya nanti masuk lagi. Saya present lagi nih. Oke. Oke, ditunggu di line. Kira-kira bagaimana strukturnya? Jadi ingat-ingat bahwa dia selalu namanya dia indikator. Jadi sebelumnya makanya ditunjukin berkaitan sama HIN, itu ada hubungannya. Artinya dia melepas satu H+. Kalau dia melepas ya. Berarti molekul ini artinya molekul ini dia itu dimasukkan ke dalam suatu kondisi yang banyak H plus-nya. Yang sudah dapat masukkan ke grup.
Kalian screenshot gambarnya. Nah, saya mau lanjut ke bawah sambil nunggu jawaban kalian. Oh, saya ini aja untuk snapshotnya di sini. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Oke. Nah, kita lanjut. Berarti ingat, berarti dia banyak H plusnya. Ketika banyak H plusnya, kita lihat berarti H plusnya kemungkinan dia pasti dia bereaksi sama sesuatu ya. Nah, bereaksi sama sesuatu, kita lihat kira-kira yang bisa menerima H plus itu kurang lebih adalah lone pair-nya ya. Jadi ada lone pair di sini, kemudian ada lone pair di sini, ada lone pair di sini. Nah, udah kandidat dia untuk masuk berarti ke sana. Indikator itu adalah dia nempelnya satu H plusnya, gitu ya. Jadi kalau kita gambar, kemungkinan yang pertama adalah yang ini. Kemudian kemungkinan yang kedua itu nempel di yang satunya lagi. Oke, yang di sini ya. Jadi untuk yang ini seandainya nempel di sini nggak masalah. Ini H, kemudian ini plus, nggak masalah. Gitu ya, nggak masalah. Oke, kita lanjut sekarang. Oke, kita lanjutkan. Jadi begitu ya. Sampai saat ini ada pertanyaan, Kak? Apakah ada pertanyaan? Nempelnya tadi N ya? Betul, di N, karena dia punya lone pair. Kebayang ya? Selalu di N. Intinya nyari yang lone pair. Intinya nyari yang lone pair. Kalau ke benzen nggak bisa, karena dia berarti harus bereaksi sama, harus ada katalis dan harus panas. Kalau ini mah langsung dia. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita berbicara untuk yang sintesis sekarang ya. Kita bicara untuk yang sintesis. Oke. Methyl orange can be synthesized as shown. Jadi berkaitan sama step 1. Jadi kan tadi sudah terlihat si ininya bahwa dye-nya itu harus seperti apa. Oke, kita bandingkan sama yang ini. Saya munculkan gambarnya di sini. Saya munculkan gambarnya di sini. Nah, idenya kira-kira apa dulu? Coba Alisa. Berarti step 1 ini kira-kira ingin merubah apa dia? O2-nya. O2-nya. Videonya nyalain Alisa. Nah, tadi apa? Ulangi lagi, sorry. O2-nya. O2-nya, oke. Kira-kira jadi apa? Kira-kira? H2. Iya, oke. Good, thank you, Alisa. Nah, di sini karena dia fokusnya adalah berkaitan sama ini ya. Teren. Jadi dia akan diubah menjadi NH2. Oke, sip. SO3- sama Na+. Yang ini adalah NH2. Nama prosesnya apa ya? Step 1 itu nama prosesnya apa kira-kira? Caleb, kira-kira reaksi dari O menjadi NH2 itu reaksi, nama type of reaction-nya apa kira-kira? Nggak tahu, Sir. Oke, nyalain videonya dulu. Nah, oke. Dia
dikasih clue, dia berkaitan dengan adanya penambahan hidrogen. Atau kita bisa melihat dengan hilangnya oksigen. Jadi loss of oxygen boleh. Atau gain of hydrogen. Apakah ada yang ini? Kepikir, Caleb. Kira-kira apa type-nya? Kalau masih belum, bilang belum, enggak apa-apa. Reduction. Iya, good. Thank you, Caleb. Jadi ini adalah proses reduction. Ya, oke, good. Kita continue ke berikutnya ya. Continue ke berikutnya. Oke, reduction. Kemudian kita lihat ke bawahnya. Kemudian ada step 2. Step 2. Oke, kita perlihatkan, kita lihat lagi berkaitan sama molekul yang bawah supaya kita bisa compare. Ya, supaya kita bisa compare. Oke. Berarti dia mau menggabungkan, berarti tadi yang sebagian yang sudah didapat itu adalah yang bagian ini. Karena kan ini kan tadi NH2 ya, NH2. Terus sekarang ada bagian ini. Bagian ini, oke. Nah, kira-kira step 2-nya itu di molekul S-nya, kira-kira strukturnya seperti apa ya? Oke. Nat. Menurut Nat, kira-kira seperti apa? Maksudnya nggak perlu gambar, tapi ngasih description-nya aja. Yang terpikir sama Nat. Bahwa dia kemiripannya adalah ini sudah Harus nambah N. harus nambah N. Oke, good, nambah N. Ada kepikir lain lagi? Setelah nambah N, diapakan lagi? Kira-kira yang terpikir lagi? Cukup? Nggak tahu. Iya, oke. Thank you, Nat. Nah, di sini kita melihat dia memang nambah N. Berarti maksudnya nambah N dia yang direaksiin sama apa ya, yang suhunya rendah dan sebagainya yang kemarin dibahas sama Pak tadi hari Senin. Oke, ini O, ini SO3N, kemudian Na+, ini ada N, dia akan menjadi double N, bukan double tapi triple, ya, triple N. Tek, 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 sama N, dan positifnya di sini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ingat-ingat molekul untuk membentuk dye seperti ini ya. Ini teh saya ambil dari 2020 Mei Jun. Jadi ya ada kemungkinan berikutnya keluar gitu ya di past paper ya. Nah, kemudian setelah bereaksi, cara bereaksi baru dia akan membentuk methyl orange gitu ya. Oke. Jadi untuk compound R sama S sudah in the box. Nah, sekarang kita bahas reagentnya. Coba buka-buka. Kalau reagent untuk step 1 yang tadi dibilang reduction. Nah, kira-kira apa ya? Coba Jason. Kira-kira kemarin kalau reduction-nya dia menggunakan reagent apa? Jason udah balik? Halo Jason. Bentar, Pak, bentar. Iya, oke. Ini dia. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya adalah reagent yang dipakai apa? Reagent yang digunakan apa? Karena kalau kita lihat dari problemnya itu, ada dua, reagent sama condition. Ya, reagentnya apa, conditionnya apa. Reagent sama conditionnya.
Terpikir enggak? Nyalakan videonya, Jason. Kondisinya panas. Oke, ada Maksudnya panasnya. lupa. Ya, oke. Memang panas itu selalu ya. Kemarin dibilang Pak Teddy, panas itu selalu. Oke. Thank you, Jason. Nah, berarti di sini selalu yaitu namanya heat, gitu ya, selalu dengan heat. Umumnya heatnya selalu ada. Kemudian di sini pakai katalis SN. Kemudian SN-nya sebagai katalis. Kemudian HCl-nya itu concentrate, gitu ya, concentrate. Jadi nanti HCl concentrate sama SN ini kurang lebih hasilnya H2. Nanti H2 itu akan reduce NO-nya di sini, ya. Oke. Memang perlu diingat, ya. Ternyata organic chemistry itu di mana-mana, baik di Indo ataupun Singapura, itu karena ada murid, itu memang organik memang dibilang susah, gitu ya. Jadi memang ini adalah problem yang memang halnya sama, gitu ya. Oke, untuk yang step 2. Untuk step 2, nah, coba minta Olive. Kira-kira reagennya apa, Liv? Berkaitan sama, jadi reagent sama conditionnya. Videonya dinyalakan. Reagent sama condition. Kemarin itu ada dingin-dinginnya, nah gitu. Conditionnya cold. Yes, cool. Nah, suhunya mungkin bisa disebutkan. Dia cool, tapi suhunya berapa kemarin yang berkaitan sama slide Pak Teddy? Still remember? Below 5. Oke, below 5. Oke, 5 masih masuk ya. 5 di mark scheme-nya 0 sampai 10. Kalau kemarin seingat saya itu dia 10, below than 10 ya. Reagent-nya kira-kira apa, Liv? Nggak tahu, Sir. Oke, pasti reagent-nya kan tadi Nadia bilang nambah N. Ya, nambah N. Berarti dia ada, ingat ini adalah yang ditambahkan NO2. Nah, yang sebenarnya yang dituju itu adalah HNO2. HNO2 ini diambil dari garamnya sama HCl-nya. Oke, kayak gitu. Thank you, Olive. Nah, jadi reagent-nya itu adalah NaNO2 plus HCl. Jadi tujuannya adalah nanti dia menghasilkan HNO2, NO2-nya itu unstable, makanya dia di 5 derajat, ini pakai 5 degree boleh ya, cool. Yang penting below 10. Jangan di bawah 0. Mungkin jangan-jangan 0 nanti freezing kayak gitu ya, jadi beku gitu ya. Oke. Jadi reagentnya itu. Nah, oke, kita sampai sini dulu. Coba. Oke, topiknya mah, latihannya mah sudah cukup.